Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Elika Yunipurba, Lola Afni, dan tentunya saya sendiri Elsa Ardia Cahyani. Di sini kami akan membahas tentang elastisitas permintaan dan penawaran. Mau tahu gimana materinya? Yuk kita simak penjelasannya. Elastisitas permintaan dan penawaran. Elastisitas adalah persentase perubahan kuantitas yang diminta sebagai akibat dari perubahan nilai salah satu variabel yang menentukan permintaan sebesar 1%. Jenis-jenis permintaan. Berdasarkan nilai elastisitas ada dua. Yang pertama elastisitas permintaan pendapatan dan elastisitas permintaan silang. Jenis permintaan berdasarkan nilai elastisitas. Yang pertama permintaan elastis tidak sempurna atau elastisitas bernilai 0. Yang kedua permintaan elastis sempurna atau elastisitas bernilai tak terhingga. Yang ketiga, permintaan elastisitas uniter atau elastisitas bernilai 1. Yang keempat, permintaan tidak elastis atau elastisitas bernilai kurang dari 1. Dan yang kelima, permintaan elastis atau elastisitas bernilai lebih dari 1. Elastisitas permintaan pendapatan. Koefisien yang menunjukkan sampai di mana besarnya perubahan permintaan terhadap sesuatu barang sebagai akibat daripada perubahan pendapatan pembeli. EY sama dengan persentase perubahan jumlah barang yang diminta persentase perubahan yang diminta. Rumus koefisien elastisitas. ED sama dengan persentase perubahan jumlah barang yang diminta persentase perubahan Q1 kurang Q. ED sama dengan Q. Yang pertama nilai elastisitas harga selalu negatif P1 kurang P. 2. Hal ini dikarenakan hubungan terbalik penawaran antara permintaan dan harga. 3. Penurunan harga menaikkan permintaan, manakala kenaikan harga menurunkan permintaan. Audio Jungle. Faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan. Yang pertama, tingkat kebutuhan. Apabila kebutuhan terhadap suatu barang sangat penting, perubahan harga tidak mempengaruhi jumlah permintaan, maka permintaan terhadap barang ini bersifat inelastik. Dan sebaliknya, jika kebutuhan terhadap barang penting, maka bersifat elastis. Yang kedua, banyaknya barang pengganti yang tersedia. Perubahan yang kecil akan mempengaruhi perubahan yang besar. Yang ketiga, jangka waktu analisis. Semakin lama jangka waktu di mana permintaan itu dianalisis, semakin elastis sifat permintaan suatu barang. Yang keempat, persentase pendapatan yang dibelanjakan. Besarnya bagian pendapatan yang digunakan untuk membeli suatu barang dapat mempengaruhi elastisitas permintaan barang terhadap barang tersebut. Total pendapatan dan elastisitas permintaan. Pendapatan. Total pendapatan merupakan seluruh pendapatan yang diperoleh dari jumlah barang yang terjual pada saat tingkat harga tertentu. Menghitung total pendapatan dengan mengalikan harga dengan jumlah barang atau jika dibuat dalam rumus, fungsi sama dengan TR dalam kurung Q sama dengan P dalam kurung Q kali Q.
Elastisitas penawaran. Koefisien mengukur tingkat responsi penawaran sebagai akibat dari perubahan harga. ES sama dengan persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan persentase perubahan harga. Audio Jungle. Jenis-jenis elastisitas penawaran. Yang pertama, penawaran elastisitas sempurna. Yang kedua, penawaran elastisitas tidak sempurna. Yang ketiga, penawaran dengan elastisitas uniter. Keempat, penawaran elastis. Faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran. Yang pertama, sifat perubahan biaya produksi. Penawaran akan bersifat tidak elastis apabila kenaikan penawaran hanya dapat dilakukan dengan mengeluarkan biaya yang sangat tinggi. Penawaran akan bersifat elastis apabila penawaran dapat ditambah dengan biaya tambahan yang tidak terlalu besar. Yang kedua, jangka waktu analisis. Masa amat singkat, penjual tidak dapat menambah faktor produksi atau penawaran tidak elastis sempurna. Jangka pendek, penjual sedikit menambah faktor produksi atau penawarannya tidak elastis. Jangka panjang, penjual dapat menambah faktor produksi atau penawarannya elastis. Aplikasi permintaan, penawaran, dan elastisitas. Yang pertama, masalah jangka panjang dan sektor pertanian. Di dalam perekonomian yang belum berkembang, sektor pertanian mempunyai arti yang sangat penting. Perkembangan ekonomi sedikit demi sedikit akan mengurangi sektor pertanian yang besar. 2. Pertambahan permintaan barang pertanian lambat. Kenaikan pendapatan akan menaikkan konsumsi berbagai macam barang, termasuk barang industri dan barang pertanian. Tetapi, kenaikan ini tidak berbanding lurus pertambahan konsumsi barang industri, biasanya lebih cepat dibanding pertambahan pendapatan. Sedangkan permintaan terhadap barang pertanian jauh lebih kecil. 3. Kemajuan teknologi yang pesat. Terjadinya kenaikan produktivitas sebagai akibat dari kemajuan teknologi. Implikasinya pada sektor pertanian pada negara maju, pertanian ke sektor industri. Kemajuan teknologi menimbulkan masalah kelebihan produksi pertanian. Yang keempat, masalah jangka pendek sektor pertanian. Dalam jangka pendek, harga hasil pertanian cenderung mengalami naik turun yang relatif besar. Harga bisa mencapai tingkat di suatu masa dan sebaliknya sangat rendah pada masa berikutnya. 4. Efek subsidi pemerintah. 1. Subsidi dan elastisitas permintaan. Semakin elastis permintaan, semakin besar bagian subsidi yang akan diperoleh penjual. Yang kedua, semakin elastik permintaan, semakin banyak pertambahan jumlah barang yang diperjualbelikan. 2. Subsidi dan elastisitas penawaran. Semakin elastis penawaran, semakin kecil bagian dari subsidi yang akan diperoleh penjual. Semakin elastis penawaran, semakin banyak pertambahan jumlah barang yang diperjualbelikan. Kesimpulan dari hasil persentase kelompok 1 tentang elastisitas permintaan dan penawaran adalah elastisitas harga permintaan mengukur seberapa banyak permintaan barang dan jasa atau konsumsi berubah ketika harganya berubah. Elastisitas permintaan ditunjukkan dalam bentuk persentase perubahan
atas kuantitas sebagai akibat dari 1% perubahan harga. Elastisitas harga penawaran mengukur seberapa banyak penawaran barang dan jasa berubah ketika harganya berubah. Elastisitas harga ditunjukkan dalam bentuk persentase perubahan atas kuantitas yang ditawarkan sebagai akibat dari 1% perubahan harga. Demikianlah hasil persentase dari kelompok 1 mengenai elastisitas permintaan dan penawaran. Kami dari kelompok 1 memohon maaf apabila penyampaian dan penulisan dalam persentase kami ada yang salah. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Tentunya jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya. Thank you for watching.